puasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ini bukan hadis dari Nabi SAW. Justru para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur ini bisa mengurangi ibadah pahala ibadah puasanya. Kalau sudah dia berniat keras emang sudah mau membatalkan puasanya, maka para ulama menyebutkan dia batal puasanya. Kalau sudah niat ya, dengan niat siang ini kopi pagi-pagi. Tapi yang sahih dari Nabi SAW adalah zahabadz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa buka puasa yang sahih dari Nabi SAW. Adapun yang Allahumma laka sumtu itu derajat hadisnya dhaif, lemah. Alhamdulillah ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita hari ini sampai saat ini kita udah bisa memasuki bulan Ramadan ya. Hari keberapa sekarang? 8. Ke 1 minggu aja pas. Kurang lebih Hari ke-8. ya, hari ke-8 nih. Pada cacap gak? Alhamdulillah. Insyaallah. Harus. Uzur syar'i. Uzur syar'i. Tapi berkaitan dengan puasa nih, insya Allah puasa Ramadan ya, kita akan bahas insya Allah di episode kali ini yang berkaitan dengan puasa Ramadan ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Artinya bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Maka semua para ulama sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di hadis Nabi SAW juga disebutkan bunyal Islamu ala khams. Sesungguhnya agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Kedua adalah iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, membayar zakat. Keempat adalah saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man taraka ruknun min arkanil khamsah amdan faqad kafar." Kata Ibnu Rajab disebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun yang 5 dengan secara sengaja, artinya dia tidak meyakini akan kewajiban 5 rukun tersebut, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kalau misalnya kalian haji karena gak mampu mah enggak kali. Enggak, beda lagi kan. Syarat di haji tersebut adalah bagi yang mampu. Artinya dia ketika dia mampu kemudian dia tidak berhaji dan dia meyakini bahwasanya haji itu tidak wajib, maka dia baru jatuh bisa kepada kekufuran. Nan, kenapa sih kita harus puasa? Ya itu anjuran. Maksud gua ada cerita gak dibalik kenapa kita harus puasa? Awalnya awal pertama syariat puasa, wallahu alam, ana mungkin belum membaca awal bagaimana syariat puasa itu diperintahkan. Tapi yang jelas syariat puasa itu merupakan sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang diwajibkan atau terkena kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan itu ada beberapa kriteria atau bisa kita sebutkan dengan syarat
Syarat seseorang itu masuk kepada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Dia harus orang yang berislam. Artinya berarti kalau orang kafir maka puasanya tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah dia orang yang baligh. Ya, dia baligh. Baligh itu para ulama menyebutkan tanda-tanda orang yang baligh itu kalau buat laki-laki dia sudah mimpi basah. Kemudian kalau perempuan itu dia sudah haid. Masya Allah, udah haid. Kalau biasa. Kalau perempuan itu ciri-cirinya udah haid, maka dia dikatakan sebagai baligh. Ya berarti dia sudah mulai terkena kewajiban berpuasa. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, dia harus orang yang sadar, orang yang berakal. Artinya berarti kalau Orang gila gitu. orang ODGJ berarti dia tidak ada kewajiban atau tidak terkena kewajiban berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah mampu. Artinya dia mampu untuk menjalani ibadah puasa. Kalau misalkan dia orang yang umurnya Tua 60, tua renta, dia nggak mampu, maka dia gugur dari kewajiban berpuasa. Atau misalkan sakit, yang sakitnya itu tidak bisa disembuhkan, maka dia gugur dari kewajiban berpuasa. Jadi nggak jadi dosa tuh. Nggak jadi dosa. Itu bukan. Kalau jadi misalkan anak dosa. muda yang nggak mampu puasa karena nggak terbiasa nahan lapar, Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa. Kalau misalkan dia masih muda tapi dia punya sakit, ya misalkan sakit yang sulit untuk disembuhkan, maka dia gugur dari kewajiban berpuasa. Nanti kita akan bahas siapa saja orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, insya Allah. Kemudian yang kelima, dia adalah orang yang mukim. Artinya dia tidak dalam keadaan safar. Kita lagi stay, lagi tinggal nih, nggak kemana-mana, maka dia wajib melakukan ibadah puasa. Tapi kalau dia safar, dia sedang berpergian, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. berpergian tuh keluar kota atau misalkan dari rumah ke pasar itu udah disebut safar belum? Enggak. Safar itu disebutkan oleh para ulama, kalau saya di pendapat Imam Syafi'i dikatakan seorang itu safar kalau sudah menempuh jarak 80 km. Sebagian lagi mengatakan kalau sudah dia meninggalkan rumahnya dan tidak tahu tempat dia berada. Artinya asing bagi dia. Ini bukan daerah ana nih. Nah, itu juga dikatakan safar. Atau bisa kita tanyakan ke orang-orang sekitar. Kalau misalkan kita di Bogor ke Bandung, kita tanyakan orang-orang Bandung, kira-kira Bogor ke Bandung itu jauh nggak? Kalau mereka jauh, itu butuh perjalanan. Nah, maka kita juga dikatakan sebagai orang yang safar. Oh boleh tuh. Boleh untuk Cuma tidak kalau misalkan kita tidak kuat berpuasa. tetap puasa nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan dia kuat untuk menjalankan puasa, ya tidak apa-apa untuk dia menjalankan puasa. Teman, kalau dia dalam keadaan safar, dia dapat rukhsah, dapat keringanan untuk dia tidak berpuasa. Soalnya kan kayak sekarang banyak gitu yang kerjanya jadi driver ojol gitu. Kan Ya. dia tuh misalnya nganterin orang keluar kota Lebih atau 8 gimana. Ya. Bogor ke Sumatera gitu kan. Ojolnya gini, dia keluarnya nggak keluar kota, tapi kan drive ojol tuh bolak-balik antar ke sini masih sekota Bogor. Iya, tapi walaupun jalan-jalan masih dalam pelan. satu kota, cuma kan dia muter-muter terus dari pagi Total 80 kilometer. gitu. Enggak, yang dikatakan safar ini dalam sekali perjalanan. Kalau misalkan dia jauh ke Bandung, misalkan itu baru dikatakan safar. Tapi kalau misalkan hanya sekitar-sekitaran Bogor, emang dia kerjanya masih daerah Bogor, maka itu tidak dikatakan safar. Supir angkot gitu lumayan ya, tak? Iya, itu tidak Bolak-balik dikatakan lo. safar. Iya. Ciapus ini BTM. Oh jauh ya. Kilo kali balik, lumayan ya, tak? Tapi masih tahu rumah. Iya. Cuman lumayan itu. Gimana itu? Aman ya. Ini kan udah tahu di mana kita. Tapi nggak ada alasan kayaknya sekarang ya. Ada Kayak di lah. Google Maps gitu. Nanti Aman pakai US 15 menit ke Bandung. Oh iya. Makan doang. nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Tadi antaranya orang safar juga dibagi kepada dua bagian. Orang sakit juga ada bagiannya. Insya Allah kita akan bahas. Kemudian syarat yang selanjutnya yang keenam, dia harus, ini buat wanita, dia bersih dari haid dan nifas. Ya, ini buat wanita. Kemudian yang ketujuh harus adanya niat. Ya, di ketika Banyak nih ya. Gue pikir sedikit. 7, ada sekitar 7, disebutkan para ulama sekitar ada 7 syarat. Nah, jika seseorang itu sudah mencakup 7 syarat tersebut, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Kalau niat tuh gimana maksudnya? Niat tuh kita ucapin kah atau Apa gimana? dari dalam diri Ya. doang? Maksudnya kan niat tuh gue niat mau puasa. Maksudnya kalau misalnya tidur nih,
gue semalam tidur misalnya. Gue hari Senin nih. Masa gitu. Udah nggak tahu nih besok Senin lupa gitu misalnya. Terus tidur. Ini hari biasa gitu ya. Terus ketiduran. Bangun misalnya jam 7 gitu kan. Mau puasa. Dari sebelum apa sesudah gitu. Sesudah bangun. Kalau berkaitan dengan puasa Ramadan, para ulama menyebutkan dia diniatkan ketika ditentukan 1 Ramadan, di saat itulah dia berniat akan berpuasa Berniat di bulan. tuh kan niat dalam hati aja pada doanya. Cukup diniatkan di dalam hati. Para ulama menyebutkan niyah makanul qalb. Bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi tidak perlu diucapkan dengan lisan. Cukup di dalam hati juga sudah sah. Doa niat puasa apa teh? Nah itu sama Godin, Anadai, Fardhu Itu boleh. Wallahu alam, kalau misalkan dilafadzkan sebagian para ulama mengatakan tidak perlu karena ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya yang paling terbaik adalah cukup niat itu di dalam hati. Jadi semua ibadah itu niatnya cukup dalam hati. Jika seandainya misalkan niat itu dilafadzkan, maka ini menjadi suatu kesulitan buat kita. Di saat kita mau sedekah kita harus niat. Di saat kita membaca Al-Quran kita harus baca, dilafadzkan niatnya. Ketika kita mau sholat kita lafadzkan. Ini jadi Buat sholat juga niatnya apa teh? Lupa gua. Yang pokoknya diucap tuh. Ya, Sholat teh. itu usolli fardu. Maka itu para ulama menyebutkan bahwa niat itu tepatnya di hati. Dengan kita Berarti gak harus nah? Nggak harus niat itu dilafadzkan. Innamal a'malu binniyat. Ya, betul. Di dalam di dalam Suka deh baru hati. Sekarang kayak gini nih. Di dalam- Tergantung pada niatnya. Ya, di dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya sebuah amalan itu tergantung niatnya, maka cukup di dalam hati saja itu sudah cukup. Sama kayak ini sebagian juga pada bilang kayak lu tuh mau puasa sahur lu tuh itu tuh udah niat. Iya, gitu. betul. Lu tuh mau niat puasa. Dengan gitu. kita bangun sahur berarti kita emang sudah berniat untuk berpuasa. Seperti kita sholat, dengan kita berwudu aja kita sudah niat untuk melakukan ibadah sholat gitu. Jadi tidak perlu niat itu gitu. dilafadzkan. Bangun jam 3 pagi itu udah dicatat mau goreng ayam. Niatnya mau goreng ayam gitu. Kalau udah niat udah dicatat pahala. Iya, jika sudah dia berniat dalam hatinya maka itu kalau niat itu sebuah kebaikan, niat baik, maka dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla meskipun amal itu belum dilakukan. Kalau niat buruk Jika niat buruk itu wallahu alam tidak dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika sudah diniatkan kemudian dia lakukan baru dicatat sebuah tapi kalau satu baru salah. niat nih belum Kemudian nggak dicatat. jadi, belum. maka itu tidak Cuma dicatat katanya kalau suatu misalkan niat buruk tapi kita udah berusaha katanya dicatat. iya, kalau misalkan kita sudah niat untuk melakukan sebuah Kejahatan. keburukan misalkan kita sudah berusaha, kita prepare apa segala macam, maka itu dicatatkan suatu niat yang buruk. Tapi Ya. kalau misalnya cuma terbetik niat doang tapi nggak ada persiapan, nggak ada usaha, maka itu tidak dicatatkan Anak-anak muda gitu udah puasa, gue mau mokel, nyari warteg nggak ketemu, buka di jalan itu buru-buru, udah catat itu, langsung minum. Kalau gitu kan ya kan kalau misalkan gue pengen mokel tuh. Mokel itu apa ya? Mokel nyemen ya. Oh, nyemen. Ke warteg cuma rekan tutup. Udah puasa aja. Nah, Itu gimana betul enggak? Nah, di antara pembatal puasa disebutkan juga para ulama menyebutkan kalau sudah dia berniat keras, emang sudah mau membatalkan puasanya, maka para ulama menyebutkan dia batal puasanya. Kalau sudah niat ya, dengan niat siang ini kopi pagi-pagi. Nyiupin doang. Ya depan puasa. Pakai misi. kalau dia emang berniat keras, emang ingin membatalkan puasanya, para ulama menyebutkan bahwasanya dia batal puasanya. Walaupun dia Meskipun belum terlaksanakan untuk batal puasanya, tapi dia sudah niat misalkan siang ini anak mau ke warteg itu tuh, itu rendangnya ajib misalkan. pengalaman rendahnya ajib. Wah, Kalau nih Subhanallah tutup wartegnya, maka para ulama menyebutkan dia sudah batal puasa. Maka dia wajib untuk mengqadha puasanya di Jadi mendingan buka kalau gitu. Pilihannya apa kan? mendingan makan. Iya, karena sudah batal. Udah Iya, batal berarti belum. Iya, tapi dia walaupun belum berdosa makan ya. dulu. Iya. Dia berdosa.
Apa tadi? Apa selain yang membatalkan puasa nih, selain makan dan minum apa nih? Ada gak? Ada. Kayak kan ada nih kita dengar waktu kecil kentut di dalam air batal. Apaan sih kentut dalam air? Iya, ada sebagian. Katanya airnya masuk lewat pantat. Kentut di dalam air batal. Nangis batal. Iya, Oh, iya, itu soalnya. sebagian orang beranggapan demikian. Ada marah batal, nangis batal, bersin batal. Tapi kita sedikit repot dong. membahas pembatal puasa ya. Yang pertama disebutkan yang jelas itu makan dengan sengaja. Tapi kalau makannya dia tidak sengaja, artinya lupa. Dia tidak membatalkan puasanya. Tapi udah kenyang. Oh iya puasa ya udah tidur. Tapi benar-benar yang dia lupa, yang bukan dia sengaja ya, dia benar-benar lupa, tidak tahu saat itu dia sedang berpuasa, maka dia tidak dihukumi batal puasa. Tapi yang dia sengaja makan, maka dia batal puasa. Kemudian minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga mengeluarkan mani bagi laki-laki dengan sengaja di siang hari, maka itu membatalkan puasanya. Sore aja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kalau misalkan gimana nggak sengaja? mimpi basah. basah. Kalau dia mimpi basah di siang hari, artinya dia bermimpi, kemudian mimpinya bukan yang dia paksakan ya. Artinya benar-benar dia tertidur, kemudian dia bermimpi basah, maka tidak batal puasa. Tapi kalau dia sengaja, itu dia batal puasanya. Tapi mandi wajib gak itu? Mimpi basah bisa di Nggak, kan bisa disengajain. ada orang itu yang tertidur itu sebutnya Mikirin, tidur ayam. Oh enggak. Dia tidur tapi sambil emang dia ngebayangin hal-hal yang negatif. Ngalamun jorok bahasana. Iya. Kemudian akhirnya sehingga keluarlah air mani, maka para ulama nyebutnya dia batal puasanya. Tapi kalau dia benar-benar pure, dia tertidur pulas, kemudian dia bangun, dia lihat basah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tadi mimpi keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang keempat bagi perempuan itu haid. Ketika perempuan sudah datang haidnya maka dia batal puasanya. Kemudian yang kelima itu pingsan. Ya, pingsan dengan waktu yang lama itu kan kehilang akalnya. Ya kan tadi sebutkan syarat seseorang itu wajib berpuasa, dia berakal. Ketika orang pingsan dengan pingsan yang lama, maka ini hilang akalnya. Enggak 10 bulan. Misalkan dia pingsan 6 jam, 7 jam, maka disebut dia batal puasanya. Kemudian Ngecit. Bangun-bangun buka. Oke. Kemudian yang keenam itu buat hubungan suami istri, yang ini hubungan suami istri di siang hari itu batal puasanya. Tapi kalau misalkan dia hanya bercumbu rayu ya, yang sampai tidak mengeluarkan mani bagi laki-laki, maka itu tidak batal. Itu suami istri tapi. Kenapa yang keluar mani batalan? Ya karena itu sudah Hawa nafsu. ya kan di antara hikmah diwajibkan puasa atau itu menahan hawa nafsu. Al-asyamu junnah. Puasa itu ada perisai untuk menahan hawa nafsu kita. Jadi kalau sudah keluar mani tersebut berarti kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita gitu. Maka ini bisa membatalkan puasa seseorang. Yaitu di antara pembatal. Maka yang tidak termasuk kategori tersebut maka itu tidak membatalkan puasa. Berarti kalau misalnya kita tidur beres sahur bangun asar masih puasa itu berarti? Dia kalau nggak sholat ya berarti dia batal puasanya. Di sholatnya diparetin bareng. Enggak sholat tuh batal tuh. Ya kalau seseorang misalkan dia berpuasa tapi dia tidak sholat, sebagian para ulama menghukuminya bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat dihukuminya sebagai orang yang kafir, dan orang yang kafir itu jika berpuasa tidak diterima puasanya. Meninggalkan sholat kafir kan? Iya, dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian sekali ninggalin sholat langsung kafir gitu. Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat ulama di sini. Kalau sebagian para ulama menyebutkan kalau dia meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja, kemudian dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, baru dia jatuh kepada kekufuran, artinya dia kafir. Udah tapi ada rasa takut gitu. Iya, dia benar-benar meyakini sholat itu nggak wajib misalkan. Dia meyakininya. Kalau misalkan orang udah meyakini sholat wajib, tapi malas Nah, ninggalin. pendapat yang kedua belum sampai mengeluarkan seseorang, tapi dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Itu jadi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka para ulama menyebutkan, sebagian para ulama, dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar dan dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali lagi ke puasa ya, itu tadi sedikit masalah sholat. Kemudian itu diantara pembatal
seseorang itu batal puasanya. Jadi kalau misalkan tidak termasuk dari yang tadi disebutkan, maka tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Jadi kalau berantem gitu sama orang di jalan aman. Jadi itu tidak membatalkan puasanya, tapi mengurangi pahala ibadah puasanya. Marah, terus berantem. Kalau nangis tidak termasuk ya. Kalau menghina orang misalkan. Makanya kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, berapa banyak orang yang berpuasa dan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya aus dan lapar. Nah, di antaranya yang disebutkan seperti itu, dia mengisi puasanya seperti banyak tidur. Tidur dari pagi sampai siang. Nah, itu dia ada perumpamaan tidur itu ibadah pas puasa. Ada sebuah Gue sering dengar tuh. Ya, sebagian orang menyebutkan ini hadis ya. Naumu shaim, tidurnya orang berpuasa ibadah ya. Maka setelah dicek oleh para ulama hadis bahwasanya ini bukan dari hadis Nabi SAW. Waduh. Ya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ini bukan hadis dari Nabi SAW. Justru para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur ini bisa mengurangi ibadah, pahala ibadah puasanya. Berarti itu kata-kata itu nggak benar Nan? Tidak dari kecil asal kita tahu. Ya, makanya itu kesalahan yang dianggap. Dan juga ada beberapa keyakinan kayak buka dengan yang manis. Ya, berbukalah dengan yang manis. Sebagian menyandarkannya kepada menyandarkannya teh botol itu. Ya, cuman saking kuatnya brandingnya pakai kita. Setahu gua teh botol. Berbukalah dengan yang manis, teh botol. Ya, sebagian bahkan ada yang menyebutkan ini hadis Nabi ya, berbukalah dengan yang manis ya. Maka ini bukan hadis dari sebuah hadis dari Nabi SAW. Ini bukan hadis. Korma kan manis. Ya, kalau misalkan berbukalah dengan korma itu sunnah dari Nabi SAW. Tapi bukan manis, berarti berbukalah dengan yang manis kemudian kita minum teh atau kita berbuka dengan es buah gitulah. Tapi kalau misalkan seseorang itu berbuka dengan korma terlebih dahulu, dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu berbuka puasa pertama kalinya itu dengan rutab, kurma yang masih muda. Kalau tidak ada kata Nabi, berbukalah dengan tamar, kurma yang sudah kering. Ya, kemudian jika tidak ada, maka berbukalah dengan air putih. Jadi itu urutannya. Jadi ada. Kenapa? Doa buka puasanya. Taib. Kan? Ada. Doa buka. Berkaitan dengan doa berbuka puasa, ada sebagian di kita masyarakat Indonesia ya yang masih menggunakan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Itu juga dijelaskan oleh para ulama hadis bahwasanya derajat hadis ini dhaif, lemah artinya. Dhaif. Derajat hadis ini adalah lemah. Tapi yang sahih dari Nabi SAW adalah dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa buka puasa yang sahih dari Nabi SAW. Adapun yang Allahumma laka sumtu itu derajat hadisnya dhaif, lemah. Berarti nggak bisa dipakai nanti kalau makan sumtu. Iya, tidak bisa dijadikan. Kalau berkaitan dengan sah puasanya sah, itu tidak menjadikan itu pembatal, tapi dia tidak mendapatkan puasa doa berbuka puasa. Ya. Betul, jadi kita tidak salah di dalam beribadah. Selama ini tuh salah Nan ya. Ya, kalau kita mau ngecek, ya betul. Kalau kita tidak tahu yang namanya kita tidak tahu selama ini ya, itu insyaallah tidak mengapa. Siapa yang nyebarin itu ya? Makanya itulah kita perlunya kita belajar menuntut ilmu itu agar kita bisa tahu ternyata ini yang sahih dari Nabi SAW itu seperti ini. Ternyata ini tidak sahih, ini tidak ada landasannya dari Nabi SAW. Karena disebutkan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Bahwasanya Allah jadikan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya orang yang paling baik amalannya adalah orang yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang paling baik amalannya. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah, landasan kita ini dua. Kita harus lakukan ikhlas karena Allah
dan yang kedua mengikuti contoh Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ini Nabi. Dan hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, bahwasanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang datangnya bukan dari kami, bukan dari Rasulullah dan juga bukan dari para sahabat, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa rad, amalan itu pasti akan tertolak. Ini Nabi SAW, bukan anak yang berbicara, bukan seorang ustaz, tapi Nabi SAW. Maka para ulama beristinbat ya, mengambil sebuah hukum akhirnya bahwa sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah jika dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh dari Nabi SAW. Nah, ada pertanyaan nih nanya. Jadi ini penting nih buat viewers nih ya. Ini yang dimaksud dengan imsak Nan. Gimana kan banyak orang nih, "Oh udah imsak weh, nggak boleh minum weh." Ya. Nah itu yang dimaksud dengan imsak nih, pas kita mau mulai puasa nih, pas azan atau pas imsak. Sahurnya. Kita berhentinya. Ya. Taib. Gimana? Berkaitan dengan sahur ya, kapan seseorang itu berhenti dari sahurnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ya, puasa itu dimulai ketika terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan terbit fajar di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya terbit fajar ini ada dua. Ada disebut terbit fajar sadik, ada disebut terbit fajar kadhib. Terbit fajar sadik itu ketika cahaya matahari itu sejajar di ufuk. Kalau kita naik pesawat nih, biasanya kalau kita lihat jendela kalau pagi-pagi ada cahaya lurus. Ya. Nah itu sudah masuk waktu sholat dan diharamkan untuk sahur. Artinya dia berhenti dari makan sahur. Dan fajar yang kedua, fajar kadhib, itu ada sebuah cahaya yang lurus ke atas, cahayanya samar-samar. Dan Nabi mengatakan bahwasanya di saat itu masih boleh seseorang makan sahur dan dilarang untuk melakukan salat subuh. Jadi patokannya adalah waktu terbit fajar sadik. Maka yang menjadi patokan adalah ketika ingin mendekati waktu azan subuh. Ketika azan, saat itulah dia berhenti dari makan sahur. Nah, jadi ini, imsak itu bukan menjadi patokan dia berhenti dari sahur. Ini gue penasaran nih, Nan, ini beda konteks ya. Gue bingung nih, ngecek hilal apa sih yang dicek? Taib. Mau lebaran cek hilal, Ya, lihat betul. hilal. Apa sih hilal tuh, Nan? Melihat hilal itu untuk menentukan masuknya bulan baru. Apa cahaya kah? Apa kayak tadi kan ke cahaya tuh? Ya. Ini apa? Apa Kalau- bulan gerak? Kalau menentukan hilal itu artinya menentukan masuknya bulan baru. Yang dilihat itu cahaya bulan. Terang Jadi apa gimana? bukan. Itu ada di bagian apa namanya astronomi ya, bisa lebih menjelaskan. Artinya dia bisa melihat cahaya bulan baru, yang bulan itu kalau baru itu cahayanya sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat tipis sekali. Nah maka itu kalau di saat cuacanya sangat bagus, baik, terang, apa dalam tidak mendung, itu bisa dilihat, tapi harus dengan yang mata yang punya Pakai ini teh apa? ya. Maka dengan berjalannya waktu barulah kita bisa dibantu dengan teropong. Ya, dengan menggunakan teropong. Dulu ada cek hilal kan? Ada. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Kata Nabi Sekarang kan SAW ceknya pakai teropong nih. berpuasalah kalian di saat melihat hilal. Artinya zaman dahulu benar-benar melihat dengan mata telanjang, artinya dengan tidak ada bantuan apa-apa. Maka dari itu kalau dalam kondisi cuaca yang baik itu seseorang bisa melihat hilal ya. Tapi kalau misalkan dia tertutup awan, tidak bisa melihat hilalnya, maka kata Rasulullah untuk menggenapkan puasanya menjadi 30. Jika tertutup hilal tersebut tertutup dengan awan, maka genapkanlah menjadi 30. Jadi Terus sekarang kenapa Nan puasa tuh maju kan? Bisa jadi nanti bakal ada Januari tuh kita puasa. wallah ya mungkin karena apa namanya perpindahan bulan ya, perpindahan bulan dengan
bergantinya ini. Kalau di bagian ini Ana tidak bisa menjelaskan karena bukan Ana bukan bidang Ana. Kita datangin aja kali. Ahli astronomi. tapi yang jelas penentuan masuknya bulan Ramadan dan juga penentuan 1 Syawal itu ditentukan dengan melihatnya ru'yatul hilal, dengan melihatnya hilal tersebut. Hilal itu artinya bulan baru. Hilal itu artinya bulan baru. Terus ini apa? Setelah puasa kan lebaran. Itu kayaknya menyambut kemenangan, benar gak sih? Iya, betul. Menyambut kemenangan, maksudnya menyambut kemenangan apa Nan? Artinya sebulan tersebut kita tertahan dari makan dan minum. Dan di saat Idul Fitri inilah hari kemenangan kita, artinya kita sudah terbebas lagi dari makan dan minum. Kita boleh makan dan minum. Maka dari itu Nabi SAW ketika masuk Idul Fitri itu diharamkan seseorang itu berpuasa. Jadi nggak boleh. Nggak boleh seseorang itu berpuasa. Maka ini untuk menyambut kemenangan tersebut kita sudah terbebas, sudah tidak lagi menahan lapar, tidak lagi menahan haus. Artinya kita bergembira dengan menyambut hari raya tersebut dengan makan, dengan minum, dengan bersilaturahmi, dengan berkumpul gitu. Maka dari itu Nabi melarang ketika masuk bulan Idul Fitri atau Idul Adha diharamkan untuk berpuasa. Gitu, menyambut kemenangan. Dan balik lagi Nan, ke sahur tadi ya. Kalau orang nggak sahur, nggak niat, bukan nggak niat sih, maksudnya nggak mau sahur gue nggak mau sahur. Iya. Jadi udah makan duluan misalnya jam 12, jam 2 gitu. Jadi gue gak mau sahur gitu, jam 3. Banyak tuh kayak gitu. Iya. Boleh. Kalau dikatakan apakah boleh, ya itu boleh saja, dia tidak sahur, tapi dia kehilangan keberkahan dari sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, meskipun kalian hanya meminum 1 teguk air. Artinya di sini Nabi SAW menekankan untuk seseorang itu sahur, meskipun di saat dia nggak punya makanan apa-apa, minimal dia minum walaupun hanya seteguk air. Karena Nabi kemudian Nabi melanjutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Artinya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan sahur. Jam pasnya sahur tuh jam berapa Nan? Yang paling afdol seseorang itu melakukan sahur, kata Nabi SAW, seperti 50 ayat bacaan Al-Quran. Nah 50 ayat bacaan Al-Quran itu bisa dikira-kira itu sekitar 20 sampai 15 menit sebelum azan. Artinya makannya ya, bukan menyiapkan makannya. Kalau nyiapkan makannya jam segitu nanti sahurnya nggak keburu. Mungkin siapinnya dari setengah jam sebelumnya. 20 menit sampai. Ya. Yang paling afdol itu sekitar 15 atau 20 menit. Oh, sahur jam 3 Nan? Ya, jam 3 jam 4. Ya. Nggak mengapa sahur jam 4. Jadi berkah enggak maksud gua? Dapat berkah. Kalau dia sahur dia tetap jadi keberkahan, ada keberkahan di situ. Maksudnya yang paling afdol, kita melihat waktu sahur yang paling afdol, yang paling terbaik itu ya ketika mendekati azan subuh 20 atau 15 menit. Dideketin berarti ke azan ya. Dideketin ke azan gitu ya. Iya. Bukannya nggak boleh dan dipepet-pepetin sahur itu. Nah, itu makanya kan di kita tuh ada imsak 10 menit sebelum azan. Ya itu hanya sekedar mengingatkan, tapi bukan menjadi patokan berhentinya. Kita nggak boleh sahur itu. Justru sunnah di dalam sahur itu kita mengakhirkan sahur. Tapi kalau di dalam iftar berbuka kita disunahkan untuk bersegera. Nggak boleh kita mengakhir-akhirkan waktu nanti jam iftar. 9 aja buka puasanya gitu. Nggak, bukan maksud itu kita membatalkan puasanya gitu. Nggak Tapi kalau misalkan makannya mau jam 9, mau jam 10 ya terserah. Tapi kalau di saat membatalkan puasanya dengan korma, dengan air, itu harus segera membatalkan. Nah kalau pas azan nih, nggak tahu sih ya, kan itu tadi udah dijawab tuh ya waktunya. Ini pas azan, wow azan nih azan. Nah azan udah. Nah yang menjadi patokan azannya ini, sebagian para ulama menyebutkan masjid yang paling terdekat dengan kita. Kalau TV berarti enggak jadi patokan. Ya, yang masjid yang terdekat dengan kita. Jangan kita ada masjid yang paling dekat sama kita, kita dengar suara azannya. Nah, suara azan itu Umar bin Khattab kalau tidak salah pernah ketika waktu azan itu sempat minum. Ya, kemudian yang azan boleh minum dulu. Ya, boleh dia meminum, kemudian ketika la ilaha illallah saat itu baru dia berhenti
berhenti Waktu dimulai. dari makan dan minum. Teng. Gitu. Tapi kita tadi Ana dari teringat orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Kita Ya. nah balik lagi ke orang-orang yang siapa sih mereka orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Artinya dia tergugur dari kewajiban berpuasa. Yang pertama disebutkan bahwasanya yang gugur dari puasanya atau dia boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Dan orang yang sakit ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya dia nggak ada harapan lagi untuk sembuh. Artinya sulit untuk sembuh. Seperti misalkan orang yang stroke. Ya, orang yang gangguan jiwa yang mungkin diharapkan sembuhannya itu sangat-sangat kecil sekali. Kanker gitu. Ya mungkin dia punya kanker stadium berat berapa, ya, penyakit berat yang dia harus misalkan harus minum obat misalkan nggak bisa enggak gitu misalkan. Maka dia wajib untuk bayar fidyah. Artinya bayar fidyah itu dia mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin atas puasa yang dia tinggalkan. Selama Artinya 30 hari itu. iya, kalau 30 hari dia meninggalkan puasanya berarti 30 orang miskin. Oh. Nah, Kalau ini ada dianya miskin juga kan gimana? Kalau yang nggak puasanya miskin nih. ya, kalau misalkan yang puasanya miskin, dia nggak mampu untuk memberi orang miskin. Wallahu alam, mungkin dia terbebaskan dari hal tersebut ya. Kalau misalkan dia orang yang miskin, Nggak mampu gitu. dia nggak mampu, dia mungkin wallahu alam dia terbebas dari kewajiban tersebut. Tapi kalau dia bukan orang yang miskin, dia mampu untuk bersedekah dengan apa yang dia makan, maka dia wajib untuk mengeluarkan Sekarang fidyah. memberi makan. Kalau memberi uang gitu diganti Kalau misalnya. memberi korma doang 3 butir gitu. Apa yang kita makan? Bayar fidyah ini Oh, ada. di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, bayar fidyah ini adalah makanan, bukan berupa uang. Oh, makanan. Berupa makanan apa yang kita makan. Artinya kita biasa makannya pakai Kebiasaan kita makan ya apa? makan apa ya, pakai ayam misalkan, pakai apa, maka kita berikan kepada orang miskin tersebut 30 orang-orang miskin Kaviar. dengan Kaviar. Telur ikan. mahal guys. Telur ikan. Wagyu. Dia bayar apa tadi? Fidyah. Boleh gak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Para Oh berarti ulama buat juga- orang-orang tertentu doang tuh itu. Ya, hanya untuk yang tidak bisa sembuh. Kan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka gantilah di hari yang lainnya. Harus puasa lagi. Harus puasa Gak bisa lagi. nih ngasih Enggak. beras lah. Enggak, itu fidyah tersebut hanya untuk orang-orang yang tidak diharapkan kesembuhan. Akhirnya dia tidak bisa untuk sembuh. Tapi kalau dia bisa untuk sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya di puasa yang lainnya. Dia wajib untuk mengqadha. Mau dekat lebaran apa? Zakat ya? Zakat. Yang ngasih berasnya apa sih? Nan? Itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa tuh? Nan? Zakat fitrah ada lagi pembahasannya. Itu enggak yang mau dekat lebaran kan zakat fitrah kan itu? Iya. Iya, Puasa kali iya. dekat lebarannya. Enggak, itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum salat Id itu ditegakkan. Harus itu ya. Itu harus wajib kan? Kalau misal- Yang tadi kita sebutkan rukun Islam itu ada 5. Ada 5 di antaranya adalah zakat. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan. Coba sedikit itu Nan biar ini kayaknya banyak yang nggak tahu juga. Taib, zakat. Zakatnya harus apa? Terus per orang berapa? Taib, berkaitan dengan zakat fitrah, kapan Dilakuinnya kapan? Ya, jika dalam satu keluarga tersebut ada 5 orang, ya di satu ada 5 orang, maka yang dikeluarkan adalah 5 zakat. Ya kalau misalkan keluarga itu ada 3 orang, berarti 3 zakat. Artinya apa yang harus dikeluarkan yaitu beras yang harus dia keluarkan, dan ukurannya itu atau beratnya itu kurang lebih ada 3,5 liter atau yang lebih mendekati yang paling aman 3,5 liter atau sebagian lagi ulama menyebut 3 liter juga sudah termasuk Per orang. dan itu wajib dikeluarkan. Dikasihnya kemana? Dikasihkan ke siapa? Ke fakir miskin, ke orang fakir yang miskin. Oh, berarti fakir miskin gak wajib. Oh jadi seorang Ya, ngasih beras gitu. kalau dia misalkan dia orang yang fakir, ya, kemudian dia mendapatkan beras banyak, kemudian beras tersebut lebih dari 3,5 liter misalkan, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Paham? Nggak?
paham. Ya kalau misalkan dia dapat zakat apa dari orang-orang beras terus kemudian ada 10 liter nih ternyata. Ya kalau misalkan di rumahnya dia sendiri berarti dia wajib mengeluarkan 3,5 liter tersebut. Tapi kalau misalkan dia ada 2 orang misalkan berarti atau 3 orang berarti sekitar 10 liter juga. 10 liter juga. Banyak atau. Ya, habis ya berarti dia mengeluarkannya yang dia mampu aja. Dan dikeluarkannya itu boleh dimulai 2 hari menjelang Lebaran atau 1 hari menjelang Lebaran atau paling maksimal itu sampai sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri. Kalau sekarang gitu di hari-hari pertama itu Nggak boleh, itu belum masuk waktu Malam takbir berarti boleh Nan? Iya boleh, dia malam takbir boleh. Kalau misalkan dia mengeluarkan zakatnya itu setelah sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Fitri, maka Nabi mengatakannya itu dihitungnya sebagai sedekah, bukan dihitung lagi sebagai zakat. Kalau misalkan zakatnya pakai duit, Nggak, duit nggak senilai Beras. beras. Wallahu a'lam ya yang anak Soalnya tahu. di situ ada gitu Nan. Ya, Ada yang tapi memberi kalau pertanyaan. dia memberikan menitip- amanat kepada orang yang mengelola berupa uang, kemudian uang tersebut kemudian diberikan beras itu boleh. Tapi kalau kita yang ngasih uang langsung ke fakir miskin tersebut itu yang nggak boleh. Jadi ada di masjid bisa ada Ya orang yang boleh. ini kita ngasih Kalau duitnya. misalkan kita nggak ada beras sih, sulit atau kita sibuk lah Udah nggak tutup, sempat udah tutup, ya nggak nggak sempat sempat beli tutup. beras misalkan 3 liter setengahnya ini Berapa? misalkan 50.000 ya kita boleh memberikan uang 50.000 yang nanti uang tersebut akan dibelikan beras oleh panitia kemudian baru beras itu dibagikan. Jadi harus berupa beras. berarti wajib berarti ya. Wajib. Orang-orang yang menerimanya aja 10 liter misalnya punya 10 liter dia aja harus kasih gitu ya. Iya, kalau dia sudah terbebani iya. dia zakat tersebut. Berarti udah harus tuh kita Kita harus udah harus. Hitungannya kita udah harus. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita dinaungi oleh yang memberikan nafkah kepada kita, misalkan ada ayah kita, orang tua kita, maka kita sudah diwakilkan oleh orang tua kita. Kalau ngewakilin teman misalnya atau teman lah. Ya kalau misalkan teman itu nggak mampu, misalkan kita wakilkan itu boleh. Termasuk Kalau kayak mampu. misalkan Kalau mampu. untuk apa diwakilkan? Enggak lagi? bisa ada aja. Misalkan temennya enggak Jadi kayak di rumah gitu, satu rumah misalnya udah diwakilin gitu, udah gue dibayarin ya. Udah mau gua aja deh. Gitu Iya, aja jadi gitu. tetap diterima atau enggak maksud gue Terus zakatnya ntar tuh. diganti gitu deh. Iya, enggak diganti. Enggak, udah aja dibayarin gitu. Dibayarin aja maksudnya udah ya, fitrah udah biasanya begitu. Wallahu a'lam, mungkin itu masih termasuk kayak misalkan gini, ada pembantu di rumah kita. Ya, contoh begitu ya maksudnya. Sekalian sama pembantu kita Iya. gitu. Itu nggak apa-apa. Oh, itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kayak gini lah. nitip ah. Di luar negeri gitu kan. Biasa kalau di luar negeri tinggalnya bareng-bareng itu gak saib-saib semua bukan keluarga. Barengan. Nah gitu misalnya 5 orang serumah. Ada lo gue udah tadi gue udah ke masjid udah gue bayarin lu fitrahnya Itu gitu. kalau ditawarin, kalau kita yang minta nitip atuh. Boleh gak? Ya Allah, paling berapa sih kalau kita? Soalnya kan kalau nggak mampu mah nggak wajib kan Nan? Hah? Kalau misalkan nggak mampu dianya. Ya kan tadi sebetulnya kalau dia tidak mampu, maka Ini dia nerima aja 10 liter punya 10 liter harus dikasih. Iya. Oh kalau gini Nan, misalkan gue punya duit, si Aat misalkan nggak mampu, gue kasih berasnya ke si Aat gitu boleh? Boleh. Kalau misalkan kita Cuma lihat, apakah dia mau menerima beras? kalau kita Boleh. boleh kalau dia nggak mampu, Apa ya? Itu bilang semis. ya kalau kita melihat misalkan teman-teman kita yang memang kita lihat dia orang yang nggak mampu ya, dia fakir, dia miskin ya. Boleh kita bahkan ke saudara aja, kalau kita lihat saudara kita miskin, kita nggak apa-apa ngasih ke, Bukannya emang harus diutamain keluarga? ya, Jadi sebetulnya konteksnya yang tapi- paling afdol itu saudara terlebih dahulu. Konteksnya serumah apa enggak? Apanya nih? Tadi kan yang ada di rumah, misalnya kepala keluarga yang ada di rumah. Jadi enggak serumah pun enggak apa-apa. Kalau yang dinaungi di atas naungannya, artinya serumah. yang serumah. Ya, tapi kalau misalkan dia berbeda rumah, ya dia sendiri gitu. Contoh kita punya saudara dia nggak mampu gitu. Tapi kita mau fitrahin ke orang. Iya, nggak apa-apa. Pakai niat juga kan? Nggak semua. Ada niatnya gak? Zakat. Nggak Mau ada. zakat nih. Wallahu alam. Ana baca tidak ada niat. Kita memberikan aja zakat udah selesai, tidak ada. Ya kayak gitu baik lagi kalau sholat kita hudu udah niat. Ya, Itu dengan kita udah beli beras, berasnya dengan kita apa. nimbangin beras itu kita sudah berniat untuk mengeluarkan Jalannya ada zakat. niatnya gitu. Jalan buat ke warungnya zakat udah teh. niat. Nggak Kan ada. ada Gitu, berasnya. zakatnya. Wallahu alam. Ana rasa tidak ada. Oh jadi harus beras Nan?
Harus beras, harus Zaman beras. Nabi apa? Kan gak ada beras. Gandum. Artinya makanan pokok di sini. Makanan Oh, pokok. berarti zaman Nabi gandum. Gandum. Kalau Kalau dua sekarang roti, kita ya. makanan Dua pokok roti. kita beras, maka kita menggunakan beras. Kalau Oh berarti misalkan kalau di luar negeri sagu misalkan, ya berarti zakatnya dengan Pokoknya sagu. ya berarti. Makanan yang menjadi makanan pokok kita. Kita karena makanan kita pokok kita adalah beras, ya kita menggunakan beras. Kalau misalkan di luar negeri atau di mana Roti. gitu makanan pokoknya terigu atau tepung, gandum, maka itu yang dipakai. Tapi kita jadi kepotong yang masalah zakat. Kemudian kita kembali ke puasa ya. Tadi ada orang yang boleh untuk tidak berpuasa, di antaranya orang yang sakit ya. sakit biasa sama sakit Yang parah. tidak yang parah, maka yang jadi perbedaan itu ya. Kalau dia benar-benar parah, kemudian dia harus minum obat terus, nggak bisa ini sudah divonis parah misalkan sama dokter, maka dia harus bayar fidyah. Tapi kalau misalkan dia ada kesembuhan, bisa sembuh dalam beberapa hari misalkan, maka dia wajib mengqadha. Kemudian yang kedua orang yang safar. Nah safar ini para ulama membaginya kepada dua bagian. Kalau misalkan safarnya safar yang panjang, artinya jarak yang jauh, kemudian ada masyaqqah, ada kesulitan di situ, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan safarnya safar yang ringan, artinya dia tidak mendapatkan kesulitan apa-apa, seperti misalkan tadi ke Bandung sebentar naik wus dia nggak menemukan kesulitan sama sekali, maka dia harus melanjutkan puasanya. Tapi kalau misalkan dia safarnya pakai mobil ya jarak yang jauh, kemudian macet luar biasa, ya merasa capek, Harus fokus di mobil kan ya. ya maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan dia rasa ringan, nggak berat, anak masih mampu untuk berpuasa gitu, maka dia harus melanjutkan puasanya. Berarti yang kerja sopir gitu boleh Ya, mereka ya. makanya dilihat kalau misalkan sopir bus antar kota, misalkan antar negara. antar kota misalkan dari Bogor sampai ke Semarang misalkan, ini perjalanan yang jauh meskipun itu menjadi keseharian dia, tapi kalau dia menemukan kesulitan di situ, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia nanti harus puasa lagi apa Bayar. Tetap dia harus mengqadha puasa. Jadi fidyah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar untuk tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau dia mampu untuk berpuasa, maka dia wajib mengganti puasanya di lain hari. Kemudian yang ketiga juga ini berkaitan dengan perempuan nih. Ya, wanita yang hamil dan menyusui. Nah, orang yang hamil dan menyusui atau misalkan orang yang baru beres melahirkan, dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Ada 3 pendapat. Yang pertama, wanita tersebut wajib mengqadhanya, mengganti puasanya di lain hari. Kemudian yang pendapat yang kedua, dia wajib bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, dia wajib qadha dan dia wajib bayar fidyah. Dan pendapat yang paling kuat ini pendapat dari Ibnu Abbas, pendapat dari Syekh bin Baz, Shalih Utsaimin dan juga Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui dia hanya mengqadha puasanya karena dia dihukumi seperti orang yang sakit dan bisa diharapkan kesembuhan sakitnya. Jadi buat yang hamil wanita nih dia wajib mengqadha puasanya di lain hari. Tapi kalau misalkan di tahun berikutnya, Ramadan berikutnya dia hamil lagi misalkan, kemudian dia menyusui lagi, kemudian Ramadan berikutnya hamil lagi, menyusui lagi, dia sampai akhirnya 4 tahun nih nggak bisa menampung puasa Ramadannya, maka para ulama jika dalam keadaan tersebut maka dia bayar fidyah. Oke. Harus bayar fidyah. Nan, kalau misalnya gini Nan, misalkan ada orang yang puasa, yang bukanya tuh cuman air putih karena dia nggak mampu. Nah besoknya tuh karena dia nggak makan kan jadi lemas. Apa itu gimana Nan? Jadi dia apa ya? Dia puasa cuman keadaan nggak mampu tuh dan buat beli makanan apa? Kita akan bahas yang keempat nih. Yang keempat adalah orang yang dia bisa diantaranya orang yang bekerja berat. Ya dia emang pekerja berat. Pekerja yang subhanallah pekerjaan itu berat, misalnya siang-siang dia luar biasa harus kerja berat kuli, sebagai kuli bangunan misalkan. Berarti kuli puasa tuh gunanya. Tar dulu kita belum main capek Mana orang kuat. Nah seperti itu. Kalau misalkan pekerja berat tersebut
Kalau dia masih kuat untuk menjalankan puasanya, maka dia melanjutkan puasanya. Tapi kalau pekerja berat tersebut, kuli-kuli tersebut yang benar-benar dia sudah keletihan yang luar biasa, bisa justru bisa membuat madarat dirinya, membuat bahaya dirinya. Artinya dia bisa jatuh kepada kematian, misalkan udah kerja berat, nahan lapar, nahan haus yang luar biasa dengan panas terik matahari misalkan. Kalau dia melanjutkan puasanya ini bisa bahaya, dia bisa jatuh pingsan, bisa sakit luar biasa, maka dia boleh untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dia jangan kerja, karena nggak semua pekerja atau kuli bangunan itu kerjanya berat luar biasa. Ada yang kuli bangunan cuma ngecat doang misalkan, yang itu dia nggak panas-panasan. Nah, berarti dia harus melanjutkan puasa. Kalau gini, si kuli bangunan ini puasa kerjanya berat banget gitu, tapi dia nggak mau batalin. Dia bertahan sampai taunya dia meninggal. Gimana tuh? Dosa nggak adanya? Apa dapat pahala gede? Allah alam, justru mungkin dia jihad di jalan Allah ya, karena dia di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha biar nggak batal. Ya wallahu alam, itu mungkin suatu jihad di jalan. Tapi kalau misalkan dia justru memudaratkan dirinya, artinya dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia memilih untuk berpuasa, itu menjadi pilihan dia. Tapi di sini kita bicara apakah boleh untuk tidak berpuasa? Maka jawabannya boleh untuk tidak berpuasa jika pekerjaan yang berat luar biasa dan itu melelahkan luar biasa dan bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan kuli bangunan, karena orang kan kebanyakan kuli boleh nggak puasa, tapi kulinya cuma ngecat doang misalkan, terus dia nggak berpuasa, maka dia berdosa. Norma kuat. Iya, tapi itu jatuhnya ngekodok berarti. Dia wajib untuk mengkodok puasanya. Selain dia, kalau misalkan dia membatalkan puasanya, dia bukan dalam suatu hal pekerja berat ya, maka dia terjatuh kepada dosa yang besar. Kemudian dia wajib untuk mengkodok puasanya. Kemudian yang di antara tadi tuh, kalau misalkan dia orang yang miskin, ya, dia nggak mampu untuk berbuka puasa, bahkan udah nggak kuat lagi, sahur enggak, buka puasa juga enggak, karena nggak ada makanan sama sekali. Apakah dia boleh membatalkan puasa? Kalau dia dalam kondisi daruri, jika itu berkaitan dengan nyawa dianya, bisa membahayakan dianya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, artinya boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang dipaksa untuk berbuka, dan artinya dipaksa di sini dia dipaksa mau dibunuh. Kalau tidak berbuka puasa dia akan dibunuh, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Misalkan, ya kalau dia misalkan ketemu di jalan ada perampok atau misalkan apa ya, tapi ini anak rasa kejadian yang jarang mungkin. Tapi kalau misalkan terjadi, dia diancam mau dibunuh, maka dia harus batalkan puasanya, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya dan dia tidak berdosa, dan dia kemudian wajib mengqadha puasanya. Tapi ini rasa jarang kasusnya. Ini kemarin lagi viral di TikTok kan. Dia ada warteg. Mungkin lu lihat gak? Ada warteg, tempat kopi gitulah. Oh, dibubarin ya. Jadi ada orang emang gak puasa di sana. Pada ngopi. Ini ada orang-orang yang masuk ngegerebek, marahin si orang-orang ini, marahin orang-orang yang gak puasa sampai mukulin. Sampai dibuang-buangin kopi-kopinya. Itu gimana tuh, Nan? Taib, di dalam kita mungkin niat dia ada niat baik ya, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya, ingin menegakkan ma'ruf dan menghilangkan yang kemungkaran. Tapi di dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ada adab-adabnya. Bukannya puasa masing-masing, Nan? Emang harus ya kalau misalkan gue lihat si Aat nggak puasa gue tegor gitu? Iya. Nggak boleh. Tugas kita sebagai sesama muslim itu saling menasehati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ad-dinu nasihah, agama ini nasihat. Jadi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, misalkan lihat teman kita nggak puasa, kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik. Bukan terus kita siang-siang mukul lah, itu bukan. Cuman kalau kita nasehatin dia tetap nggak mau dengar, ya udah kan. Iya. Di saat kita misalkan kita sudah menasehati ya, agar dia misalkan bertobat kepada Allah ya, untuk tidak melanggar syariat Allah. Kemudian dia nggak mau dengar nasihat kita
Maka tugas kita sampai di situ saja. Jadi kalau buat dipukul berihan nggak baik ya. Ya Allah, itu bukan suatu cara Islam ya, karena Buang-buangin. karena Islam itu Gak maksa ya. ya karena Islam itu ngancem. Maksudnya di pause ngancem dan jagoan semua. karena Islam itu indah, Islam itu penuh dengan kasih sayang, Islam itu penuh dengan kelembutan. Artinya memang di sewaktu-waktu kita harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai seseorang itu atau saudara kita terjerumus ke dalam sebuah dosa. Kita nasihati dengan cara yang baik, memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik. Insya Allah dengan nasihat tersebut justru akan lebih didengar. Ya. Justru kalau kita dengan kekerasan itu belum tentu orang tersebut terima. Belum tentu Nan. Lu lihat komennya semua. Oh ini nih, ini apa? Ini oknum ya, bukan agama gua. Ya, itu jadi akhirnya mencoreng agama Islam. Ya. Ini mencoreng. Jadi itu kan kayak gitu nggak benar kan sebenarnya. Iya, karena bukan cara itu. Bukan cara seperti itu. Ngopi berang-berang. Siang-siang ngopi. Ikutan. Bahkan kita dengan orang kafir saja kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara demikian, dengan kita berharap cara tersebutlah akhirnya bisa meluluhkan hatinya. Nah, atau kalau gini Nan, baik lagi. Di bulan puasa boleh gak sih warteg-warteg buka? Pedagang-pedagang nasi apa? Tahu nih orang nih, mokel ya jamaah. Ana rasa itu kembali kepada niatnya. Niat si penjaga warung tersebut. Kalau memang niatnya misalkan gini, niatnya takut ada orang-orang yang emang lagi di jalan, dia ngerasa nggak kuat atau ada dia bisa mampir ke ini. Ya, makanya kembali lagi itu kembali niat penjaga warung tersebut. Kalau misalkan memang dia niatkan buka hanya untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, hanya untuk perempuan-perempuan yang sedang haid misalkan, atau untuk wanita-wanita yang sedang hamil yang dia butuh makan misalkan, dia cari warteg misalkan, itu kembali kepada niatnya. Tapi kalau misalkan dia niat buka emang sengaja siapa aja yang mau datang dia sambut, ini merupakan sebuah kesalahan. Nggak boleh. Itu sama aja dia menyediakan wadah untuk seseorang berbuat dosa. Nanti kalau ditanya, lu sengaja ngebatalin puasa, sengaja dosa gua, gimana tuh? Gimana tuh jawabannya Nan? Dosa gua, dosa gua. Iya, jualan aja. Kan sebagai pedagang ya lu kasih, ya udah lu gak usah beli di gua. Ya, begitu. Kalau kita sebagai misalkan kalau kita gerebek wartegnya dihancurin. Nah itu bukan kan banyak juga tuh yang gitu tuh. Itu nggak boleh kan gitu Nan? Iya nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Artinya gini. Berarti bentar. Berarti tugas kita tuh, kalaupun ada warteg buka, kalaupun ada orang yang nggak puasa, tugas kita nasehatin. Betul. Dia nggak mau dengar, ya udah. Iya. Begitu kan? Beres. Bukan beres sampai kita justru mendolimi, justru akhirnya timbul kezaliman dari situ sampai mengacak-ngacak tempat orang mencari nafkah misalkan. Kita tugas kita itu hanya memberikan hidayatul irsyad, artinya memberikan nasihat, nasihat. Kita nasihati, kita peringati ya. Kalau misalkan sekali dua kali dia masih kekeh, ya sudah. Setidaknya kita sudah kita sudah berlepas diri. Malah kita sudah memberikan kalau gitu ya. Iya. Daripada dengan dag. Wah. Justru akhirnya ya mencoreng nama Islam. Akhirnya jadi Islam itu keras, Islam itu seperti ini, Islam dan yang di TikTok itu yang amuk-amukan gitunya tuh mereka lagi cina cingkrang, jenggotan, udah. Belum tentu puasa deh Ki. Iya, makin rusak tuh. Jadi ya maksud gua orang-orang yang berjenggot celana cingkrang tuh makin rusak tuh gara-gara karena komennya tuh pada gitu. Ya, pantesan tuh celana cingkrang, jenggotnya panjang. Ya, tapi bukan kita menyalahkan jenggotnya, bukan kita menyalahkan celana cingkrangnya. Itu hanya orangnya. Ya, orang sebagian oknum yang mungkin dia terlalu bersemangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga akhirnya salah di dalam bersikap. Karena kita di dalam bersikap apalagi dia masih sama muslim ya, kita harus dengan cara yang baik. Betul, dosa ditanggung dia sendiri, tapi kita ada kewajiban untuk menasehatinya. Selebihnya dia mau mendengarkan nasihat tersebut atau tidak itu kembali kepada dirinya sendiri. Menasehati kewajiban. Nasihat kewajiban. Al-amru bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu sebuah kewajiban untuk kaum muslimin. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Ya, dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Maka itu ketika kita melihat saudara kita sama kaum muslimin yang
dia mungkin salah di dalam jalannya, kita maka wajib untuk memberikan nasihat. Tapi nggak jadi dosa kan? Misalkan si Adam nggak puasa nih, gua kasih tahu jangan ya dia ya. Kalau gua ngasih tahu guanya dosa gak? Kalau Adam, kita Kasih tahu cuman takut centang misalkan, takut dimarahin. ya, wallah, kita Nah, tuh. makanya itu ketika kita melihat kemungkaran, Nabi SAW mengatakan yang paling rendah itu kita mengingkarinya dengan hati. Artinya ketika kita melihat misalkan saudara kita kaum muslimin yang tidak berpuasa, kita mengingkari dengan hati ya. Dengan hati kita, bahwasanya apa yang dia lakukan ini ada sebuah perbuatan dosa. Kita ingkari perbuatan tersebut. Kalau yang kemudian yang kedua, kalau kita mampu untuk merubahnya dengan lisan kita, maka kita berikan nasihat. Ya. Kita mampu untuk memberikan nasihat, kita nasihati. Apalagi kalau misalkan teman sebaya ya, insya Allah kan bisa lah kita saling memberikan nasihat. Ente kenapa nggak puasa? Ini kan sebuah kewajiban. Cobalah berpuasa begini. Insya Allah dengan cara yang baik, nggak mungkin kita nasihati orang dengan cara yang lembut. Ujuk-ujuk dipukul nggak mungkin. Anak rasa nggak mungkin. Kecuali emang saya tuh langsung deh buru. Kecuali kita nasihatinya pakai Cuman kekerasan. gini, sekarang tuh orang-orang malas nasehatin karena malas ngedenger jawabannya. Jangan sok agama dulu. Udah Ya deh. itu Lo juga masih belum benar. setidaknya kita mendapatkan pahala dari Allah karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dia orang tersebut mendapatkan dosanya karena tidak mau mendengarkan Yang nasihat penting kita. kewajibannya udah beres Kan menasehatinya. iya betul. Yang penting Nggak, maksud gua, kewajiban jadi kita. misalkan nih gue nih pengen nasehatin Siat. Gue tuh udah malas tuh, jadi gue ngeliat Siat gak puasa, pengen ngomong. Cuman malas karena gue tau nih di saat gue ngomong nasehatin dia tuh bakal ngejawab, hidup lu dulu aja benerin. Tapi kan itu ngerti gak lu? tapi kan itu belum dicoba. Siat kan pernah gitu ke gue. Tapi kan itu belum dicoba. Mungkin dengan nasihat ente tersebut Aat jadi Nggak, berubah. karena gue tahu karakter Iya, Siat nih. makanya itu Digituin kita aja kan centang. kita nggak tahu seseorang Ya sih. itu bisa berubah dengan karena apa. Mungkin di saat sebelumnya dia nggak pernah mau menerima nasihat kita. Kalau orang tua kita nggak puasa tuh, Ya tetap dia harus Dinasehatin. perlu anak dinasehatin. kecil tau apa? Isi kau. Ya, Apaan sih berisik kau? Tinggal di mana kau? selebihnya apakah nasihat kita mau diterima ataupun enggak, yang penting kita sudah memberikan nasihat. Tapi nggak dosa kan kalau kita nggak nasihatin juga. Jadi bos cingken lah. Gimana? Kalau kita tidak, ya justru kalau misalnya kita nggak peduli, justru kita yang dosa. Buset. Iya, karena kalau kita nggak peduli sama dia, bodoh amat, sendiri-sendiri. Nah, kita justru pengen menyelamatkan orang tersebut agar Bahaya nih. tidak berbuat dosa. Nah, itu saling menasihati. Tapi kita nasihatin. Makanya, kita juga nggak ngelakuin gimana. ya mana itu? jangan. Gimana tuh? Kita apa namanya? Jangan terus kita minder misalkan. Siap-siap, anak juga belum baik misalkan. Anak juga belum baik. Untuk apa anak nasihatin? Nah, itu tuh. Itu teman kita gitu. Siap-siap guys. Siap-siap. Tetap yang Nih namanya arah nih. Nih. Hati-hati nih. tetap yang namanya nasihat itu harus yang namanya nasihat itu saling menasihat itu harus, apalagi kalau kita mampu untuk memberikan nasihat, kita berikan nasihat tersebut. Dengi, coba beres ini dengi. Tapel, dengi. Sama yang dinasihati juga sama, harus menerima, justru berterima kasih kepada orang yang menasihatinya. Sudah dinasihati. Kalau misal gini Nan, dia nasihatin orang, misalkan si Ati nasihatin gue, cuman si Ati pengen kelihatan di saat dinasihatin orang, pengen kelihatan gue ini nih terbaik, gue tuh ini. Itu kembali ke niatnya masing-masing. Kalau dia emang niatnya menasihati ikhlas karena Allah, ya dia nggak pengen mengharapkan dilihat aja, pengen apa-apa. lihat baik dianya. Ya, itu kembali kepada niatnya. Kalau misalkan dia niat nasihatinya ya pengen disebut orang baik, apa itu urusan Masa dia. ngingetin sholatnya depan cewek ini? Terakhir. Tape, yang terakhir. Ini. Kalau Gue misalkan ustad orang gitu kan. Terakhir. gini terakhir. Kalau misalkan orang yang mokel Coba itu bahasa jangan muka. kalau misalkan Nyemen, orang yang nyemen. Ngebatalin puasanya dengan sengaja, itu hukumnya gimana? Tape. Bisa dibayar fidyah
dikodo atau iya, gimana? itu belum ini ya. Kesengajaan. Orang yang sengaja membatalkan puasanya di saat belum waktunya untuk berbuka, maka Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW itu pernah dilihatkan neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW melihat ada sekelompok orang yang mereka itu merobek mulutnya selebar-lebarnya sampai mengeluarkan darah, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa mereka? Kata malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka di saat waktunya belum berbuka puasa. Terakhir. Misalkan nih, misalkan gue di umur 3, misalkan gue dari umur 20, 21, 22, 23 nggak puasa nih, nyemen terus nggak puasa, nyemen. Tapi di umur 30 gue tobat nih, gue benar-benar tobat, puasa, ngejalanin taat lah. Nah itu ke belakang yang gue nggak puasa harus dikodo atau gimana? Totalnya berapa? Wallahu alam, kalau misalkan dia tidak tahu jumlah puasa yang dia tinggalkan, misalkan dia udah berapa puasa yang dia tinggalkan, dia mengira-ngira. Oh, tapi tetap dia harus tetap wajib mengkodok puasa. Dia kira-kira, misalkan anak puasa mungkin udah 100 kali misalkan. Dia mengira-ngira. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu untuk melakukan puasa tersebut atau mengganti puasanya, wallahu alam, dia cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya dia harus mengira-ngira kemudian diganti ke hari yang lainnya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair.